Halo, belakangan ini banyak sekali terjadi kegaduhan di mana-mana, di berbagai lapisan masyarakat. Ya, bisa bilang begitu. Banyak sekali kritikan di mana-mana, banyak sekali demo yang terjadi di mana-mana, banyak sekali penolakan yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk responsif terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dinilai memiliki problematik. Ya, sebenarnya secara tidak langsung hal ini juga memberikan informasi serta gambaran kepada kita bahwa sebenarnya kondisi sistem hukum di negara kita ini cukup mengkhawatirkan. Nah, maka dari itu, mengenai hal ini, pada video kali ini gue akan membahas permasalahan ini ke dalam kritik hukum. Nah, sebelum penjelas dan pembahasannya lebih jauh, ada kalanya yang harus diketahui di awal-awal ini adalah apa itu definisi dari peraturan perundang-undangan. Apa sebenarnya peraturan perundang-undangan itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam bab 1, pasal 1 angka 2, di situ dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah aturan yang tertulis yang di dalamnya termuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan atau dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya kenapa ya peraturan perundang-undangan itu harus ada dalam tatanan masyarakat? Kenapa dalam tatanan masyarakat itu harus ada hukum, harus ada aturan yang mengatur? Nah, sebenarnya tujuan dari dibentuknya aturan itu, tujuan adanya hukum itu dalam tatanan masyarakat adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, baik itu berupa kemanfaatan memberikan ketertiban dalam masyarakat, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Namun ada kalanya bahwa hukum, aturan itu dibuat, itu malah sering menimbulkan keburukan daripada kemanfaatannya. Iya, kenapa? Karena hal ini terjadi karena hukum itu dibuat tidak hati-hati, sembarangan, tidak sesuai dengan prosedur. Nah, poin tidak hati-hati ini dapat diartikan bahwa hukum yang dibuat itu bukan berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bukan berdasarkan apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan masyarakat gitu. Nah, di Indonesia sekarang ini bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu identik sekali dengan sentuhan politik, dengan hal-hal yang bersifat politik. Ya, dan memang bahwa bahwa politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang tidak dapat dihindari. Memang sudah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan. Namun yang harus diketahui, yang harus dipahami di sini, dan harus teman-teman garis bawahi di sini adalah bahwa politik dan hukum dengan politik hukum itu berbeda. Nah coba pahami bahwa politik dan hukum dengan politik hukum itu berbeda. Berbedanya gini, politik dan hukum itu pembahasan, kajiannya itu berfokus terhadap bagaimana hukum ini dijadikan suatu alat atau suatu kendaraan yang tujuannya untuk menggapai kepentingan, untuk menggapai kesenangan dari pihak-pihak tertentu saja gitu. Nah, berbeda dengan politik hukum. Nah, politik hukum ini dapat diartikan bahwa pengkajiannya atau pembahasannya ini mengenai kebijakan. Bagaimana menciptakan suatu kebijakan? Bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat dipertimbangkan harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat. Dan tujuan akhirnya ini untuk kepentingan masyarakat secara luas, untuk kemaslahatan masyarakat secara luas gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita ini, Indonesia, itu menitik beratkan terhadap politik dan hukum atau politik hukum? Nah, jawabannya sendiri bisa teman-teman lihat, bisa kalian lihat bagaimana kondisi di negara kita saat ini gitu. Ya, pasti kalian akan mudah menemukan jawabannya. Dan memang bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
ada prosedur dan ketetapan yang harus dilakukan, yang mana terletak di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada pada bab 1 pasal 1 angka 1. Di situ dijelaskan bahwa ada 5 tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian adalah tahap penyusunan, yang ketiga adalah tahap pembahasan, yang keempat adalah tahap pengesahan atau tahap penetapan, dan yang terakhir dan yang kelima adalah tahap pengundangannya. Nah, kelima tahapan ini harus ada dan harus dilakukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dikecualikan salah satu dari 5 tahap ini. Nah, ada juga yang terpenting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adalah naskah akademik. Naskah akademik inilah hal yang sangat-sangat penting juga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kenapa dapat dikatakan hal ini penting? Karena naskah akademik itu, di dalamnya itu, berisi landasan gagasan-gagasan kenapa hukum ini harus dibuat. Kenapa aturan ini harus dibuat? Apa yang melatar belakangi kenapa hukum ini harus dibuat? Apa yang menjadi permasalahan sehingga hukum ini harus dibuat? Nah, gagasan-gagasan itu nanti itu akan disokong oleh teori-teori yang akan menguatkannya dan harus berlandaskan terhadap nilai-nilai, baik itu nilai sosiologis, nilai filsafat, dan nilai yuridis. Nah, jadi begitu pentingnya naskah akademik ini dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan dalam pembentukan naskah akademik ini nanti, ini diperlukan para akademisi, para ahli, mereka-mereka inilah yang akan meriset apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat, apa yang menjadi kekosongan di tengah masyarakat. Mereka ini nantilah berdasarkan bidang kompetensinya akan melakukan hal itu, akan melakukan riset secara mendalam. Dan hasil riset ini nanti akan dituangkan ke dalam naskah akademik. Jadi sebenarnya bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak sembarangan. Prosesnya panjang memang. Dan jadi tidak heran kalau undang-undang yang diciptakan secara instan, secara cepat, itu akan menghasilkan problematik dengan masyarakat. Karena tidak diriset secara matang dalam proses pembentukan itu gitu. Tidak melihat apa yang menjadi kenyataan di tengah masyarakat. Banyak sekali undang-undang yang ketika disahkan itu menimbulkan problematik dengan masyarakat. Contoh, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Minerba. Dan yang terbaru adalah disahkannya Undang-Undang TNI. Hal ini menimbulkan banyak sekali kritikan dan banyak sekali masyarakat yang mendemo hal ini dikarenakan masyarakat menilai dalam Undang-Undang TNI ini menimbulkan problematik gitu. Nah, menurut salah satu ahli tata negara yaitu Ferry Amsari mengatakan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI ini sebenarnya cacat prosedur dikarenakan bahwa dalam proses pembuatannya ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Bagaimana tidak? Bahkan sampai disahkannya saja kita belum melihat bagaimana draft dari Undang-Undang TNI ini. Sehingga Ferry Amsari mengatakan bahwa hal ini memang sangat-sangat bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Nah, kemudian menurut Zainal Arifin Mokhtar mengatakan bahwa adanya Undang-Undang TNI ini itu dapat menjembatani kembalinya dui fungsi TNI dan kemudian bahwa dapat memungkinkan negara yang otoriter yang seperti dulu dapat kembali lagi gitu. Nah, coba yang menjadi pertanyaan sekarang ini, apa sebenarnya yang menjadi kepentingan kenapa Undang-Undang TNI ini harus segera disahkan? Coba teman-teman lihat dan teman-teman bayangkan dalam kondisi masyarakat sekarang ini yang banyak sekali masyarakat yang miskin, kemudian banyak sekali masyarakat yang sulit mencari pekerjaan. Kemarin PT Seritek mem-PHK 50.000 karyawan. Dan yang paling parahnya di negara kita, kemarin juga banyak sekali terbongkar kasus korupsi yang begitu besar nilainya. Nah, apa yang menjadi kepentingan dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI ini? Kenapa dengan kondisi masyarakat yang sekarang ini, pemerintah itu tidak segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset? Nah, apabila Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan, ada sedikit
optimis dari masyarakat bahwa undang-undang ini dapat memperkecil kejahatan korupsi di negara kita. Sehingga apabila kejahatan korupsi ini semakin mengecil, otomatis kekayaan negara akan terjaga. Dan apabila kekayaan negara akan terjaga, sudah tentu bahwa kekayaan negara itu akan bisa dialokasikan kepada masyarakat yang tentunya ini sangat-sangat membutuhkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun pembaharuan dalam undang-undang, itu jangan hanya melihat dari segi histori saja. Jangan melihat dari segi histori saja, tapi melihat bagaimana keadaan sosial masyarakat, bagaimana kondisi nyata masyarakat pada saat ini gitu. Jadi lihat sesuatu yang real, kenyataan kondisi masyarakat gitu. Karena otomatis bahwa perilaku masyarakat, perkembangan masyarakat itu berkembang dan tidak stagnan perilakunya, sehingga hukum harus mengikuti. Sudah tentu bahwa hukum itu ketinggalan satu langkah dari perilaku masyarakat itu tadi gitu. Jadi sudah seharusnya dan sudah hal yang mutlak bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melihat kondisi masyarakat yang real, kondisi masyarakat yang nyata gitu. Dan harus sesuai dengan prosedur agar undang-undang yang diciptakan dapat efektif dan dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, inilah sedikit pembahasan ataupun penjelasan mengenai sebenarnya hal-hal inilah yang dapat menyebabkan setiap peraturan yang dibuat itu mengakibatkan problematik, mengakibatkan kegaduhan di tengah masyarakat, karena hukum-hukum yang dibuat itu bukan berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan apa yang menjadi kekosongan masyarakat. Jadi tidak heran sih kalau sebenarnya ketika hukum itu disahkan, ketika hukum itu diundangkan, masyarakat akan menolak, akan melakukan kritikan gitu, karena masyarakat menganggap bukan ini loh yang kami mau gitu. Oke, begitulah penjelasan dan pembahasan pada kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana kondisi sekarang ini. Dan jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe video kali ini, dan mungkin lebih baik di share sebanyak-banyaknya agar video ini akan semakin berkembang dan terus tumbuh dan berkembang.